Radio Region 3.6 FM. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Iya, kebetulan Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Cakep ya. Reading soul for the kingdom. Reading Soul for the Kingdom. Reading Soul for the Kingdom. Tidak lain tidak bukan hari Sabtu jam 4:30 sore di channel YouTube-nya Elohim Ministry. Ada siapa kalau bukan kita? Iya. Emang kita siapa? Emang kita siapa? Ya kita kan namanya juga Elohim Radio Radio 3.6 FM. Reading Soul for the Kingdom. Halo Sobat Elohim Radio, dimanapun kalian berada, ada di rumah, ada di jalan, dimanapun aja lah ya. Pokoknya Sabtu sore kayak gini, jam 4:30 sore bersama Palapa. Bersama kami di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reading Souls for the Kingdom. Wes, sore hari ini. Kita menyapa dulu dong teman-teman yang lagi mendengarkan di Spotify dan juga di Elohim Ministry, di channelnya Elohim Ministry. Gitu. Ada di WA juga nggak sih? Ada di broadcastan WA itu ada ya, status itu ada. Oh, kira bisa nonton di WA gitu nggak? Nggak bisa ya? Bisa. Bisa. Ya, Facebook kayak bisa. Facebook nantinya. Nantinya Ya. ya. Oke. Pak produser. Bisa difasilitasi Pak produser ya. Aduh, seneng banget ya sih hari ini di. Nih. Waduh. Kita kenapa jaketan semua ya? Ya karena memang batu semakin hari semakin Dingin ya, seperti hati sikapnya, dia. heeh. Oke. Semakin dingin. Kamu kenapa ya Kenapa? diam kayak gitu? Kamu ada masalah atau? Enggak, aku ya udah lanjut aja. Males, enggak mood. Oh, bentar. Kenapa deh? Ini yang harus enggak, kita selesaikan. Enggak mood. Ya. Ini setiap Kenapa? Sabtu ini kita harus ada, ya kan? Menemani teman-teman yang lagi dengerin, Iya. gitu. Kenapa nggak mood Anda? Kalau teman-teman yang di rumah lagi nggak semangat, kita pun harus semangat. Ini loh, aku sering dibanding-bandingin sama mama papaku. Kenapa teh? Banding-bandingin. Biasa aja. Wah, ini maksudnya gini loh. Aku itu excited, Theo mau cerita gitu loh. Aku dibanding-bandingin sama kaget Ya aku. Aku kaget loh. Kamu pasti Iya. bisa teh. Belum cerita. Oh, belum. Belum. Iya. Sorry. Lanjut teh. Gimana? Buat hilang loh. Iya, tadi aku dibanding-bandingin loh. Heeh. Katanya aku kan tadi kan kesini kan kesiangan, Iya. kesorean juga. Katanya lihat itu anak tetangga itu loh, bangun mesti pagi. Ah, bener Wah, juga sih. Emang sih tuh. gitu. Emang. Itu sih ya harus sih emang. Iya sih. Emang itu. Tapi iya ngasihin. Enggak. Iya. Enggak. Ngasihin contoh, tapi Iya. nggak usah dibanding-bandingin lah. Oh, gitu. Nggak usah anak tetangga loh. Anjingku aja bangun pagi daripada aku kan. Gitu aja loh, simple. Iya, sering juga aku kalau ingat cerita kamu kayak gitu, Iya. Kita kan pasti pernah kan aku setiap jadi kita ingat dibanding-banding. juga gitu. Mau cerita sedih. Apa? Gimana? Nah, Ada backsound nggak? ada. Aku tuh juga pernah kayak gitu, Theo. Dibanding-bandingin. Terus aku juga merasa kayak, tuh kakakmu itu lebih pintar. Waduh. Gitu. Rajin belajar. Menabung. Kamu enggak ya? Memang iya sih. Enggak. Iya. Itu sih. Itu memang gak enak sih. Nggak enak. Akhirnya itu yang membuat aku, Heeh. itu akan semakin hari terus membanding-bandingkan dengan orang lain. Uh. Akhirnya aku sendiri nih gitu loh. Akhirnya, oh kalau aku sama dia itu gimana ya? Oh, aduh, gimana ya? Kok dia lebih ini? Ya aku kok. Akhirnya kayak gitu terus. Itu sih. Membandingkan diri, waduh, pasti itu kepikiran banget ya pasti ya. Di apa? Kamu tuh nggak kayak mantanku dulu. Semakin Emang kenapa mantannya dulu? Lebih ganteng ya. Oh kan? iya. Bawa itu langsung mobil ya kan. Iya. Meskipun angkot yang dibawa tapi mobil gitu loh. Ya, Oh 2 pintu. 2 pintu kayak kulkas. Ya. Kalau kulkas mah di Trio Service ada ya kan. Ya kan. Itu 2 pintu berjalan. Enggak, maksudku 2 pintu itu ini apa tuh pick up. Oh, Elsa HP. Elsa.
Enggak gini. Waduh. Iya, Membandingkan tuh jadi apa ya? Kita tuh jadi orang yang waduh. Iya. Udah jadinya jatuhnya kalau misal kita nggak bisa menerima hal itu jadi hal yang positif, Iya. jatuhnya kita kepikiran. Bener, dan itu nggak boleh terus-terusan ada buat kita itu karena itu hal yang buruk. Buruk, berbahaya. Berbahaya. Shalalalalala gitu ya. Dan itu bisa menyebabkan apa ya namanya ya? Mental terganggu, semua terganggu, bahkan keuangan kita pun juga akhirnya terganggu saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang mungkin yang lebih bagus dari kita yang membuat kita sendiri semakin buruk. Aduh. Satu nafas. Satu nafas tapi panjang. Iya benar. Ini pertama, Heeh. dampak buruk dari sikap kita kalau membandingkan diri dengan orang lain. Catat teman-teman. Siap. Oke. Catat Mas Tio. Oke. Mas Edo. 2 SKS. Catat kameramen. Oh enggak. Ayo. Yang pertama, jangan terlalu sering membandingkan diri karena akan membuat kita semakin minder atau merasa minder. Karena diri kita melihat orang lain, ya dia seperti itu, aku enggak. Nah itu akhirnya semakin membuat diri kita kemampuan diri kita tuh merasa kemampuan kita itu lebih jelek lah. Iya, betul. Enggak Minder. bagus gitu. Itu. Karena juga kalau membandingkan diri itu kita akan selalu ataupun juga menghabiskan waktu itu merenung. Halu. Ya kan merenung gitu kan. Iya. Iya enggak sekarang. Maksudnya itu contoh. Ini merenung. Ini contoh merenungkan. Merenungkan gitu. Jadi kita tuh Seandainya terlalu gitu bener. ya. Seandainya kita itu banyak. Seandainya Nggak usah ketawa, nggak usah ketawa. Seandainya dia bisa balikan sama aku. Seandainya gitu-gitu terus kan. Iya. akhirnya. Kita merenung, kita nggak produktif jadinya ya kan. Kita selalu merenung, kebanyakan merenung, akhirnya kita merasa kayaknya memang nggak bisa nih. Kayaknya memang nggak bisa. Akhirnya ada suara kan. Tenot, waktu habis. Waktu kita habis. Iya. Buat merenung. Tetot. Ada tetotnya itu loh. Ini bukan family 100 ya. Ini bukan family 100 Itu. ya. Terus kebanyakan merenung itu Ya. selain tadi buat halu juga, Iya. malah kita ini bisa aja loh direndahkan sama orang lain gitu. Oh iya. Karena kita memandangnya, duh aku pengen ya jadi kayak gini. Enak dia bisa kayak gini-gini. Terus orang lain yang dengerin cerita kita, emang kamu nggak bisa? Duh kok lemah banget sih kamu gitu kan. Makanya orang-orang makin rendahin kita. Iya. Dan seharusnya kita juga harus paham kalau setiap kehidupan ini bukan kompetisi. Kehidupan ini bukan kompetisi. Karena Nggak saling mendahului kok kehidupan itu. oh iya. Lebih Yang baik penting kita harus ada di jalannya sendiri-sendiri. Nah. Apalagi jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu siapa? Wah sih. Di jalannya Tuhan pastinya. Iya, lebih baik kita berlomba, seperti firman ya, berlomba untuk mencapai garis finish iman kita ya, semakin dekat sama Tuhan ya, seperti itu. Ya daripada kita berkompetisi yang Iya, yang untuk mencari sukses karena indikatornya sukses kita ini masih bias loh. Setiap orang punya suksesnya sendiri-sendiri. iya. Ada sukses isi 2. Wow. Iya. Sukses ini 2. Iya. Sukses ini 2. Dan selanjutnya kamu akan terlalu sibuk dengan kehidupan orang lain. Itu. Wah, itu kan. Apalagi kalau lihat tetangga gitu kan. Ya apalagi kan, tetangga udah kayak gini nih. Masa kita belum bisa? Akhirnya kita mengusahakan yang tidak-tidak gitu, yang iya-iya juga untuk biar bisa sama gitu. Benar. Aku juga punya pengalaman, aku nggak bisa membandingkan diriku dengan tetangga juga. Kenapa? Ya, rumahku kan deket kuburan. Aku nggak bisa. Iya. Tetangganya biasa aja. Tetangganya loh. Tetangga masa gitu? Diam-diam baik. Iya, baik. Iya. Nggak pernah ngajak main. Nggak mau gitu. nyapa gitu Nggak. ya. Jadi ya aku nggak bisa bandingin dengan tetangga Tapi ya. pernah ketemu satu tetangganya. Nggak perlu dibahas ya. Benar. Itu, Terkadang kita tuh jadi orang kalau misalkan ngomongin diri sendiri terus lihat pencapaian orang lain gitu kan, bener merenung banget, mikir kita udah minder banget. Sorry, aku punya temen juga
Aku punya teman ini beneran. Teman sepermainan itu ya. Bukan sembarang Aku punya permainan. teman. Itu apa sih? Aku punya teman. Jadi dia ini memang merasa seperti itu. Dia tuh merasa, aduh, aku nggak mungkin bisa lah Iya. untuk mencapai satu hal itu. Aku nggak mungkin bisa lah kayak kamu Aku nggak mungkin bisa lah kayak kamu Pan gitu kan. Maksudnya kayak gitu. Jadi dia tuh menilai dirinya sendiri itu sudah nggak bisa aku, nggak bisa. Tapi, nah ini uniknya adalah ketika dia dibilangi seperti itu, kamu tuh nggak bisa, gitu kan? Kamu tuh nggak bisa. Akhirnya dia tuh marah, gitu kan? Duh, kenapa? Gitu kan? Padahal ya kalau misalkan kamu marah ya kamu harus memperjuangkan itu supaya kamu bisa, seenggaknya kamu bisa melakukan usaha yang lain ya, ketimbang akhirnya jadi orang yang selalu minder, selalu jadi orang yang nggak mau maju ke depannya gitu. Aku punya tuh teman kayak gitu tuh. Iya, cuma marah aja. Selain ya cuma bisanya banding-bandingin aja, tapi tanpa ada tindakan untuk menyelesaikannya. Iya. Padahal kan ya kalau kita mau ngomongin tentang diri sendiri ya, kita tuh punya benar keunikan masing-masing. Iya, ya kan? gitu loh. Kenapa sih kok nggak memaksimalkan itu, ya kan? Ya. Apalagi? Hah? Aku nanya. Oh, kirain mau. Kirain mau masih Enggak, aku ngasih tau. Apalagi? Kita selalu bandingkan diri kita dengan apa yang ada di medsos. medsos, sosmed. Iya. Ya, teman-teman kita ke sana. Masa aku pengen ke sana juga. Wah. Akhirnya kita semakin membuat diri kita terpacu yang sebetulnya nggak perlu gitu. Karena gini loh, kita lihat di medsos itu kebanyakan yang diposting di medsos itu ya kita iri pernah loh. Kita kayak langsung membanding-bandingkan diri. Waduh, anak ini bisa ya. Padahal aslinya aku dulu lah yang pengen kayak gitu. Nah, Aslinya aku bisa loh. Tapi ya kita harus kenali dulu kalau di medsos itu namanya media juga kan. ya. Ya itu ada muncul kalau nggak salah sih ada istilah kayak cherry picking dan lain-lain. Ya. Gimana? Cherry picking. Cherry- Mungkin kalau nggak salah nih, kalau nggak salah kayak dari satu pohon yang diambil ceritanya itu cuma satu bijinya aja. Oh. Jadi ya gitu juga di media sosial. Yang ditunjukin bagus, padahal belum tentu loh. Di kehidupan nyatanya itu bagus terus gitu loh. Ya, perjuangannya juga kita nggak tahu. Iya, perjuangan untuk mendapatkan foto untuk diupload gitu loh, kita kan nggak tahu. Taunya kita cuma foto itu udah diposting ya kita tinggal like, comment, share dan lain-lain gitu loh. Subscribe gitu ya. Iya, dan itu sih kadang-kadang kita ini malah muncul rasa membandingkannya karena kita lihat estetiknya foto yang diupload karena kita nggak mampu dan lain-lain. Aslinya kita nggak ngapain juga menurutku ngikut-ngikutin hal kayak gitu. Betul. Iya. Mungkin kalau artinya ini ya, apa namanya? Kalau di istilah psikologi itu namanya social comparison. Betul ya? Ngomongku benar ya? Social comparison. Comparison. Atau perbandingan sosial. Itu kecenderungan seseorang untuk merasakan hal baik dan buruk dalam dirinya berdasarkan perbandingan dirinya sendiri dengan orang lain. Itu kalau sampai kita nggak bisa menghadapi dengan baik ya saat ada di kondisi membandingkan itu, ya itu tadi kita sampai akhirnya dapat merasakan dampak buruk yang tadi kita sampaikan. Iya, betul. Kita mengupayakan diri semaksimal mungkin ya kan untuk jadi orang yang sama nih seperti goalsnya kita gitu kan. Iya. Tapi waduh, gak nyampe malah kita merusak diri kita sendiri akhirnya. Atau kita melulu berpikir terus gitu. Waktu kita habis untuk itu akhirnya malah kita nggak pernah berusaha yang seharusnya bisa kita kerjakan nih. Oh betul. Nah, itu. Jalan rembulan dan cahaya mentari di gelap badai dan indahnya pelangi dalam tangisan di wajah berseri kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku
terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal Dia. Ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Kalau ngomongin soal apa ya, tadi kan kita sudah ngomongin nih tentang membandingkan diri sendiri ya kan. Ya. Yang itu akan berujung pada kita akhirnya punya sifat ataupun punya perasaan minder gitu ya, nggak percaya nih sama kekuatan diri kita sendiri. Padahal ya masing-masing kita punya teman-teman, masing-masing kita punya yang namanya keistimewaan sendiri ya kan. Nah ada satu kisah teman-teman, satu contoh di Alkitab. Ya, masih ingat kan tentang kisahnya bangsa Israel ini ketika yang pertama dipimpin oleh Musa ya kan. Nah, Musa ini kan ceritanya sudah mati nih. Nah, Tuhan akhirnya menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel ini gitu. Nah, tapi Yosua ini jadi seorang yang nggak percaya diri akhirnya. Karena ya yang pertama ya, karena kan ini harus menjadi, kalau bisa dibilang sekarang suksesornya Musa nih, ya kan, menggantikan Musa mengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel gitu. Tapi Yosua ini merasa bahwa dirinya, aku kok nggak bisa deh, aku ini nggak layak deh gitu kan. Sampai pada akhirnya Tuhan itu ngomong nih, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, kalau di kitab Yosua 1, teman-teman bisa cek juga di Alkitab teman-teman masing-masing. Ini bahkan sampai 3 ayat, teman-teman. Ngomongin tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini di Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan hanya kepadamu. Satu ayat lagi. Ayat 7 nih, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bahkan masih dikasih satu lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu loh ya kan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi gitu. Bahkan Tuhan ngomong kalau ayolah gitu, jangan jadi kecut dan tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Gitu. Saat dia merasa di kondisi ini ya, aduh aku bisa nggak ya? Iya. Kan waktu pemimpin terdahulu kan seperti ini kan. Nah, akhirnya muncul terus kayak gitu. Kan. Iya kan? Dia kan lebih ini kan, betul kan? Iya kan? Aku siapa? Syarukan? Bukan. Karena munculkannya. Itu maksudnya kan terus kayak gitu ya Mas Adi ya. Betul. Jadi kan kok jadi jadi ya kan enggak apa-apa ya kan enggak apa-apa ya kan, kenapa enggak ya kan. Kebiasaan. Yosua ini jadi satu orang yang bahkan diberikan peringatan nih sama Tuhan. Ayo
Bahkan Tuhan ngomong, bukankah telah kuperintahkan kepadamu ya. Nah. Remindernya, bukankah telah kuperintahkan. Berarti kan sebelumnya Tuhan sudah ngomong, ayo Ya. kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Wih. Kalau di zaman sekarang nih, Nah, ayo jangan minder. Ayo, Nggak usah banding-bandingkan. Nggak usah membandingkan Kamu diri. bisa. Kamu bisa gitu. Kamu bisa. Jangan minder dulu. Ayo kerjakan dulu. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. nah. Sampai kayak gitu teman-teman. Wah, ini firman keren banget buat anak-anak yang ada di rumah nih, buat teman-teman Elre ya. Waduh, keren banget pastinya. Ada juga nih di Alkitab, yaitu tokoh Timotius. Dia ini adalah penerus dari Paulus. Ya, dia ditunjuk untuk memimpin jemaat yang ada di Efesus. Jemaat yang Efesus ini jemaat yang cukup besar juga, tapi juga cukup banyak bermasalah di sana. Dan Timotius merasa bahwa, aduh, aku bisa nggak ya seperti seperti Paulus gitu loh. Aku ini kan jadi penerus. Waduh, Paulus itu kan orang yang cukup hebat, luar biasa dalam memimpin jemaat, melakukan hal yang luar biasa di Efesus. Dan sekarang aku yang harus melakukannya gitu. Timotius merasa, dan waktu itu Timotius masih muda gitu loh. Dan akhirnya Timotius merasa hal yang kurang mampu juga, dan akhirnya ada muncul ayat itu. Oh, disampaikan oleh Paulus, ya ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Aku bacakan ya. Boleh. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wow. Jadi ini suatu ayat yang luar biasa. Ini waktu itu buat Timotius. Oh ya sih, aku muda. Berarti aku nggak usah menganggap diriku rendah ya, karena aku masih muda. Tapi di situ ada suatu motivasi yang kuat buat Timotius, seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Yosua. Jadi ayo kamu harus jadi teladan buat orang-orang percaya dalam setiap perkataanmu, perbuatanmu. Jadi kalau kita merasa diri kita itu suka terus membanding-bandingkan dengan orang lain, mungkin buat dengan kakak kita, dengan teman kita, ataupun kalau teman-teman yang kerja dengan senior kita, ya nggak Mas Andi ya. Betul, nah, betul. itu nggak usah lah kita minder. Ya, aku kan masih muda, kayaknya aku masih belum bisa apa-apa nih. Nah, seperti itu contohnya. Kita lebih baik, aku bisa kok. Nah, karena Tuhan menguatkan aku lewat kehidupanku, aku bisa ngerjakan hal-hal itu. Nah itu tadi kalau aku nangkep ada hal yang menarik sih Mas Putra. Jadi kan di ayat tadi kan janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih dan kesucian gitu kan. Nah, berarti kan kalau ini bisa kita lihat ada satu yang harusnya kita kerjakan. Ya. Kita nggak boleh jadi orang yang minder, nggak boleh jadi orang yang minderan gitu kan. Meskipun nih kita masih muda, di teman-teman yang di rumah pasti juga SMP, SMA, mungkin juga kuliah gitu kan. Ya usia-usia kita udah usia-usia muda ya kan, usia-usia muda. Dan menurutku ya teman-teman, peluang untuk minder tuh besar. Tapi kita nggak boleh kayak gitu ya kan. Boleh. Bahkannya kita harus jadi seorang teladan, ya kan? Seorang teladan lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita lakukan lewat tingkah laku kita, ya kan, kesucian kita, gitu ya. Nah, besar harapannya nih, nantinya nih orang kalau lihat kita itu bukan orang yang akan lihat kita sebagai orang yang aduh aku minder kalau lihat orang ini, tapi orang yang bisa lihat kita sebagai pribadi yang termotivasi gitu kan, termotivasi untuk bisa untuk bisa jadi orang yang bisa memberkati orang lain gitu, bukan malah lihat orang jadi orang yang aduh nggak bisa nih kayaknya ya. Nah karena itu makanya kita harus juga menyampaikan nih lewat, kita harus jadi teladan ya kan, lewat perkataan, tingkah laku, kesucian juga, supaya orang nanti yang lihat apa yang kita kerjakan, bukan nanti orang itu akan melihat kita sebagai orang yang minder nantinya. Saya lihat Theo gitu kan, Theo ini sudah jadi teladan nih lewat perkataannya, lewat tingkah lakunya. Nah jangan sampai saya lihat Theo malah jadi minder, waduh begini ya, tapi saya lihat Theo menjadi orang yang termotivasi untuk bisa mengerjakan sama seperti yang Theo lakukan, untuk bisa jadi berkat buat orang lain, itu kan menginspirasi kayak gitu ya. Seharusnya kayak gitu sih teman-teman.
ada amin saudara-saudara. Amin. Amin. Ya bener sih, bener. Ya bener ya. Bener. Dan tadi kan kisahnya Mas Adi, Mas Putra yang bawain. Mas Adi itu kisahnya Yosua. Iya, Mas Putra Timotius. betul. Mereka berdua adalah suksesor atau penerus-penerusnya dari sebelum-sebelumnya. Iya. Dan kasusnya itu mah hampir mirip. Si Yosua nggak percaya nih, maksudnya nggak siap Ya. buat panggilannya Tuhan meneruskan perjuangan Musa, dan begitu juga Timotius melihat Paulus pendahulunya. Wajar nggak sih kita itu banding-bandingin? Ya menurutku adalah hal yang wajar, tapi yang nggak wajar adalah bagaimana setelah kita membandingkan, kita mengambil sikap yang mana, yang positif apa yang negatif. Oh, iya betul Iya kan? betul. Ah, Itu benar, yang bikin nggak wajar. Karena kalau kita, oh iya ya, aku nggak bisa nih kayak yang sebelum-sebelumnya, orang-orang pemimpin-pemimpin sebelumnya. Waduh ya udah deh, aku nggak mau deh jadi pemimpin ini, aku nggak mau memanfaatkan kesempatan ini. Ya itu yang nggak wajar. Seharusnya hal yang sangat perlu dilakukan adalah kita pertama mengenalin diri kita sendiri. Ya. Kemampuan kita, maksudnya kapabilitasnya kita ini bisa nggak? Ternyata oh ini kayaknya aku bisa deh. Dan dari situ juga kita harus bisa mengenal diri kita lebih dalam. Tuhan ini naruh talenta apa sih ke aku? Ya. Sebelumnya kita udah bahas dong episode Ya. sebelumnya tentang talenta. Benar. Talenta karena setiap orang itu pasti punya keunikannya sendiri. Kalau Paulus itu cenderung contohnya seperti pemberani, Musa juga memiliki keberanian dan tekad gitu kan. Ya Yosua juga pasti punya poin tekadnya tapi lebih besaran Musa. Tapi ya jangan melulu berfokus pada keberaniannya aja. Tapi bagaimana Yosua memimpin dengan kebijaksanaan dan lain-lainnya juga harus kita lihat. Begitu juga kita. Betul. Gitu loh. Kalau kita membanding-bandingkan, jatuhnya kita nggak pernah puas ini. Itu. Lah apa? Targetnya kita. Sedangkan kita sama dia aja beda gitu loh. Ya nggak ketemu. Ya. Satu ayat teman-teman ada di Galatia 6 ayat 4. Nih saya bacakan ya. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, satu hal yang menarik kalau misalkan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini ngomong kayak gini, setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu, tetapi tidak usah ia membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Iya. Jadi kan menarik ketika kita harus jadi orang yang memang ketika hal itu kita kerjakan dan itu hal yang baik ya kan. Kita harus lihat dan kita harus nilai sendiri bagaimana sih kerjaan apa yang telah kita kerjakan. Iya. Ya kan? Kita punya keistimewaan masing-masing, benar kata Theo ya kan. Ketika contoh Musa ada keberanian dan yang lain ya kan, tapi pasti Yosua juga punya hal itu gitu. Entah itu kebijaksanaan dari Yosua atau yang lain. Nah, kita kan punya tuh masing-masing, kita punya keistimewaannya kita masing-masing. Ya nggak perlu sih kita membandingkan dengan orang lain. Bener. Iya. Kalau aku yang tangkap ya dari kisah Yosua dan juga dari Timotius tadi ya, saat kita merasa kita itu nggak mampu, sebenarnya Tuhan itu di lewat firman ini, Tuhan tuh sudah punya menaruh suatu hal yang luar biasa dalam diri kita, Iya. gitu kan. Dan akhirnya kan Yosua menjadi orang yang mampu kan ternyata, bahkan akhirnya bisa sampai membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Begitu pula juga seperti Timotius juga. Jadi teman-teman yang ada di rumah pun, kalau kamu sudah merasa dirimu sudah membanding-bandingkan dengan teman, dengan siapapun itu yang sebagai saat ini tuh kamu, waduh pokoknya aku harus membandingkan diriku dengan dia. Pasti ada ya waktu pernah SMP, SMA ataupun kuliah ya. Pokoknya apa ya bahasanya yang mudah ya. Pegang apa ya, kayak porosku itu dia. Nah, pokoknya nanti dia apa, aku harus gitu juga. Nah, pokoknya dia kalau udah mulai gini-gini, wah aku harus bisa gitu juga. Ah itu nggak terlalu ya, role modelnya nggak usah terlalu fokus sama dia. Lebih baik fokus dengan diri kita, mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih dan kita bisa mengerjakan hal yang besar. Padahal Tuhan menaruh harapan di setiap kita melalui talenta-talenta yang ada, dan rancangan Tuhan itu ada pada kita loh ya. Betul. Tuhan itu menaruh harapannya, bayangin. Tuhan itu naruh harapan kepada manusia, kepada kita kayak gini nih. Kok kita masih banding-bandingkan? Nah, gitu loh. Dan menurutku aku juga memetik banyak hal sih. Kalau dari Di mana mantiknya? kaget saya.
Kita tegang amat kayak kanebo kering. Iya. Enggak. Jadi ini ada banyak hal loh yang saya Iya, petik iya. itu. Metik dari mana? Saya pakai kayaknya. Enggak, Enggak, banyak ya. asli benar banyak hal yang saya petik karena gini. Banyak nih orang-orang mungkin saya ambil dari pemikirannya orang-orang mengenai hal membanding-bandingkan gitu loh. Ya. Banyak orang-orang ngomong, "Ya ngapain sih kamu banding-bandingin dengan orang lain? Harusnya kamu bandingin kamu saat ini dari kamu yang sebelumnya supaya kamu jadi best version of me gitu." Wih. Tepuk tangan dulu dong. Bagus. Oke, Gitu teman-teman loh, mungkin itu aja episode. Belum. Udah cukup lah. Enggak ya? Terus. Jadi ya best version of me melalui apa? Evaluasi. Kita harus bersyukur loh kepada Tuhan itu. Kita kalau cuma banding-bandingin aja kita nggak ngerti berkatnya Tuhan itu yang kita berikan hasilnya besar. Hasilnya Ya, lebih loh. Bahkan gede Hasilnya banget. kalau kita membandingin dan merasa kekurangan pasti kita cuma menuntut aja ke Tuhan. Nyalain Tuhan nggak sih? Itu sih. Jangan fokus sama berkatnya orang lain ya. Iya. Kita harus lihat nih, hitung nih berkat Tuhan ke kita ini seperti apa banyaknya. Iya. Nah, Dan kita evaluasi diri kita ya. Bisa jadi saat kita membandingkan dengan orang lain, ternyata kita lupa. Ternyata apa ya? Kita yang dulu itu ternyata lebih baik daripada yang sekarang. Aku yang itu dulu bukanlah yang sekarang. enggak itu kan. Ya itu kan kayak nggak enak banget kan ya. Kita lupa dengan diri kita yang dulu, ternyata dulu itu kita orang yang bagus, baik, ternyata saat semakin ke depan karena kita membandingkan diri dengan orang lain, kita bukannya semakin baik, malah semakin down, semakin buruk gitu.
Kota, Kota. kota apa yang bikin kaget? Kota rahasia. Bukan. Wah gitu kan. Oh itu kotak. Sumedang. Hah? Kok bisa Sumedang? Salah. Sumedang. Apa? Ambon. Kok Kok bisa? Ambon? Ya Ambon. Oh, kaget ya. Oke. Ngomongin tentang banding. Oh, soalnya kita tadi ngomongin tentang membanding-bandingkan kan. Banding-bandingkan. Banding apa yang bisa melenyapkan semuanya? Banding presto. Itu enak. Oh. Enggak ngerti. Banjir banding. Banjir bandang ya. Ah salah. Tuh. Ini ada aku punya makanan. Aku punya makanan. Oke. Biasanya kalau makan bakso kan kita ada sausnya kan. Caos. Ya. Caos. Chaos nanti jadinya. Kacau. Kacau. Saus apa yang bikin saus apa yang kaya? Saus apa yang kaya? Saus tiram. Salah. Saus kecap. Belibis. Saus. Belibis. Dia bisa beli Bis. Iya. Terus ini Ada lagi. ada. Kan di briefing tadi cuma 3. Oh. Tiba-tiba ada. Ada. Oke, baik. Mungkin lucu. Banding apa yang bikin kaya? Banding. Banding apa yang bikin kaya? Banding tulang. Udah. Banding tulang. Banding tulang ya. Ini teman-teman sobat-sobat Elre yang dengerin. Gak tahu nih iya. keadaannya seperti apa ini ya. Iya. Penderengaran terus jiwa psikisnya ini gak tahu gimana. Tergoncang ya. Melebihi. Udah. Banding. Ngomongin soal Banding. banding tulang tadi ya. Iya. banding tulang. Ngomongin soal membandingkan nih ya. Nah, Ya. aku mau nyampaikan nih. Ya. Ada satu tips buat teman-teman semua untuk stop. Nah, berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya. Yang pertama, kenali dan hindari pemicunya. Jangan sampai kita tuh nggak tahu apa yang bikin kita ini terus-terusan untuk membandingkan diri. Akhirnya kita malah jatuh, malah down tuh. Ya, cobalah bersikap biasa aja ya kan. Tahu bagaimana caranya. Kalau misalkan nih kita sudah tahu. Ya kan, pemicunya ini apa untuk kita membanding-bandingkan diri kita bisa cegah nih, antisipasi ya gitu. Selanjutnya nih ada biasakan kita melakukan positive self talking. Jadi kita ngomong kepada diri kita sendiri tentang hal yang positif supaya untuk memicu rangsang-rangsangan yang positif kepada pikiran kita khususnya. Jadi kayak kita mengapresiasi, aduh, puji Tuhan Theo, kamu hari ini wah the best wis. Bisa kora-kora, bisa cuci sepatu, bisa kerjain tugas itu. Iya. Terus terakhirnya terima kasih sudah berjuang gitu. Iya. Buat kamu yang sedang berjuang. Yuk bisa yuk. Gitu loh. Oh iya, sekarang gitu ya. Yuk bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Oke. Jadi kan kalau bisa bilang yuk bisa yuk berarti kan lebih ke diri kita sendiri kan. Nah, keren banget tuh. Apalagi kalau kita sudah bisa melakukan sesuatu nih. Nah, kita harus tulis yang namanya semua pencapaian. Oh betul. Mungkin apa saja yang sudah kita capai sih sampai kita di titik sekarang gitu ya. Ditulis dari pencapaian yang kecil sampai yang ke besar dan dari situ kita dari catatan-catatan itu akhirnya kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri. Kita lebih percaya diri. Oh, ternyata waktu itu hal-hal yang ini aku bisa gitu loh. Saat ini pun nggak perlulah aku membandingkan dengan orang lain. Aku bisa dengan kemampuanku dan caraku untuk bisa mengerjakan sesuatu. Itu. Selanjutnya ada bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bersyukur dengan dalam artian kadang-kadang kita kan mintanya apa yang kita butuhkan, tapi kita kurang bersyukur. Harusnya kita harus lebih bersyukur atas apa yang Tuhan sediakan buat nemenin proses perjalanan kita sampai sejauh ini. Ternyata dari hal yang kelihatannya kecil itu hasilnya besar loh ya. Ternyata Tuhan memberikan kepada kita itu secara besar. Ya, ada lagi nih teman-teman. Lakukanlah
semua hal yang teman-teman sukai gitu kan. Daripada sibuk untuk membandingkan diri, kemudian aduh gimana ya lakukan aja hobinya teman-teman gitu ya. Di rumah udah ada yang main sepak bola, berolahraga, berolahraga, kemudian ada yang Gobak sodor. gobak sodor, juprit sengit kayak gitu tuh ya. Gitu. Ya banyak hal lah yang teman-teman sukai, hobi ya kan, membaca buku. Banyak teman-teman. Sibukkan diri kalian tentang hal yang positif pastinya, yang produktif, ya hasilnya akan teman-teman capai sendiri dan akan tuai sendiri. Nah itu pasti dalam diri kita itu punya yang namanya kelemahan. Mungkin dari kelemahan itu yang memunculkan kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Oke. Nah kan aku kelemahannya aku nggak bisa alat musik nih, atau nggak bisa nyanyi gitu ya kan, kita akhirnya membandingkan dengan orang lain gitu, kita les dan sebagainya, kita tetap nggak bisa sih ya. Daripada kita fokus dengan kelemahan kita di situ, lebih baik kita fokus dengan kelebihan yang kita punya gitu. Mungkin kita ternyata adalah orang yang suka pandai nulis, ya ataupun melukis, ataupun teman-teman pasti punya lah kelebihannya masing-masing. Lebih baik fokus di situ dan mulai kembangkan apa yang kita punya. Cakep, Nah. cakep. Ya betul. Mulai sekarang nih ya teman-teman yang di rumah, nih yang lagi dengerin LOM Radio, Ya. stop lah ya untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita punya banyak kelebihan pastinya. Nggak perlu lihat berkatnya orang lain sudah banyak. Tapi kita perlu hitung juga nih. Banyak juga berkat yang Tuhan sudah berikan dari kepada kita ya kan, nggak perlu kita perlu istimewa kok, kita unik kok, kita bisa kok jadi orang yang luar biasa dan menjadi berkat bagi orang lain. Istimewa. Karena aku miliknya. Istimewa. Terus ada lagu Sane juga. Fade gitu. Terus ada lagu juga. Gitu. Tak perlu tunggu hebat untuk jadi seperti apa yang kau inginkan. Oh, lagu yang lagi ini ya, Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Wes. Nah, daripada nih ya kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kan lebih baik kita ini Evaluasi, bersyukur kepada Tuhan apa yang berkat dan rahmat yang Dia berikan kepada kita, dan juga jadilah best version of me, of you, and for us. Wis. And forever ya. And forever tentunya, iya. Jadilah versi terbaik dari kita, dari Anda sendiri, dan dari kita. Dan tentu saja kita kan pasti setiap paginya itu pasti dibenahi setiap hari itu dibekali dan dibenahi. Kita ini seperti burung pipit. Tidak menabur tapi Tuhan beri makan. Iya. Jadi kita diberi makan setiap harinya. Di elohim.id ada renungan pagi. Iya. Oh, ke situ arahnya. Iya. Itu loh. Elim.id. Yang renungannya untuk anak ada. Ada remaja, pemuda ada, umum ada. Dan setiap hari pasti baru. Oh iya, pasti. Iya. Bener banget. Fresh from the oven. Masak pohon lah itu kan. Iya. Dan itu penting banget buat kita ya, sebagai anak muda nih, untuk kita nggak selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Gitu. Benar. Lanjut nih ya, besok ibadah onsite di gedung gereja jam 6 pagi. Tentunya dengan protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan dulu ya kan. Sama pakai masker nih, jangan sampai kelupaan ya. Nah betul. Dan jam 8.15 di YouTube channel Elohim Ministry juga ada Sunday Funday. Selanjutnya Di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 5 pagi ada doa pagi di gedung gereja kita dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan bahasan doa supaya untuk mendoakan bangsa kita ini. wow, gak hanya doa pagi sih Mas Adi. Setiap Senin puasa nggak? Ada doa puasa teman-teman. Ya, puasa. Puasa ya? Puasa nggak? Puasa. Puasa teman-teman di rumah pasti puasa juga setiap hari Senin. Nah, itu. Bener. Dan ada lagi nih. Apa? Aku suka dengerin suaraku sendiri. Ada nih di Spotify. Spotify. Ada apa? Ada kita. Oh. Namanya El Radio. El Radio sudah hadir di Spotify. Wah itu topiknya keren-keren tuh. Dan pastinya untuk teman-teman semuanya
dapat bekal yang luar biasa. Ya, betul gitu. betul. Bukan cuma di Spotify, teman-teman. Selalu setiap jam 16.30 tentunya hari Sabtu, malam Minggu, kita menemui teman-teman semua yang di Sunu. Oh, enggak ada U-nya ya. Iya. Enggak cocok ya jadinya ya. Malam minggu yang ada di Sunu Eh. untuk udah Terus selalu nonton LOM Radio ya, karena pastinya banyak sekali hal-hal nih ya yang bakal kita bahas ya kan, kita belajar bareng tentang banyak sekali hal. keren, Kita keren. mau kupas tuntas. Banyak tema-tema yang nanti akan kita sampaikan dan juga pastinya kita akan belajar bersama. Benar. Dan besar harapannya kita juga bisa memberkati orang lain lewat apa yang kita sampaikan. Iya, men. Karena seperti biasanya kita pasti kesulitan untuk berpisah. Iya. Oh iya, karena kan udah melekat banget nih ya kita. Iya, bingung udah nih, ya sohi kan? banget. Sohi banget, bre. Jadi perpisahan ini adalah kabar damai. Nah, bukan kabar damai. Kok itu Iya. kabar? Biarlah perpisahan ini Eh. adanya perjumpaan kembali. Betul. Di Iya. minggu depan. Ya. Mungkin biasanya mataharinya udah mulai ini ada senyum-senyum mulai. Teletubbies. Enggak ya? Udah mulai tenggelam Ya. gitu kan. Oke teman-teman, stop untuk membandingkan diri dengan orang lain ya. Ya, karena masing-masing kita unik, terus kerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, pastinya untuk kita bisa jadi berkat bagi semua orang di sekitar kita. Wais. Dunia boleh katakan ku tak berarti, tapi Tuhan katakan kita istimewa. Woi, sampai Sampai jumpa jumpa. teman-teman. Cuman hanya ada di LOM Radio, L Radio Region 3.16 FM. Reaching soul for the kingdom. Sampai jumpa.